secara daring pada pagi hari ini. Marilah kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan manfaat serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala niyatina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala SMK NU Rodotul Mu'allibin kepada yang terhormat Bapak Haji Ari Samsul Rahman Sarjana Ekonomi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pane baru kurang keras apa nih? Bapak Joko Prasetyo yang kami hormati, mohon maaf ini saya melaksanakan Google Meet dari Secang, Pak Joko. Saya sudah berada di Secang sejak jam 8:30 atau jam 8:30 yang lalu untuk bergabung dengan teman-teman SMK Ma'arif untuk ngangsu kauruh berkaitan dengan pelaksanaan TEVA di SMK Islam Secang, Pak Joko. Jadi karena ini kesempatannya hanya hari ini, kebetulan berbenturan dengan jadwal Pak Joko, juga berbenturan dengan jadwal Pak Gubernur, saya juga agak bingung. Maka ya satu nggak masalah, yang penting kedua-duanya bisa kita raih, nggak masalah Pak Joko ya. Meskipun saya dari sini, Pak Joko di sana, Pak Joko juga di Demak, teman-teman juga berada di SMK, yang penting sama-sama jalan, ya kita tentu nggak ada masalah. Yang penting semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Alhamdulillah Pak Joko pada kesempatan hari ini teman-teman juga banyak yang sudah bergabung, dan persiapan untuk bikin EKTSP seperti tahun lalu sudah kita persiapkan sejak jauh-jauh hari, bahkan mungkin sejak sebelum Ramadan yang lalu saya sudah perintahkan kepada Ibu untuk mempersiapkan pembuatan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pembelajaran tahun 2021-2022. Dan hari ini insya Allah Bapak Ibu juga sudah mempersiapkan diri, meskipun masih perlu bimbingan dari Pak Joko berkaitan dengan berbagai hal, dan kita juga masih belum jelas ini Pak Joko, apakah nanti PTM atau bagaimana PTM dengan prokes atau bagaimana, ini yang perlu arahan buat teman-teman, sehingga ketika kita membuat perencanaan ini bisa nanti betul-betul bisa dilaksanakan lebih maksimal, karena selama satu tahun ini 2020-2021 kita seperti agak bingung terus terang, pembelajaran kurang berjalan bagaimana mungkin tahun-tahun sebelumnya.
karena berbagai kendala yang harus kita hadapi berkaitan dengan pandemi yang belum juga berakhir sampai dengan hari ini. Semoga dengan bimbingan Pak Joko, pembinaan untuk teman-teman kami bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, EKTSP bisa diterbitkan atau dilaksanakan dan disusun untuk kita kirim ke provinsi dengan tepat waktu dan nantinya juga akan terbit untuk penandatangannya juga tepat waktu. Demikian harapan kami Pak Joko. Kami mohon maaf sekali lagi, mungkin beberapa hal masih perlu kita perbaiki. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala SMK NU Rodotul Mu'alimin atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan pengantar dari Bapak Pengawas SMK NU Rodotul Mu'alimin. Kepada yang terhormat Bapak Joko Prasetyo SPD MBA, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMK Raum Medung, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ketua Kompetensi Keahlian, Bapak Ibu Guru SMK Raum Medung. Alhamdulillah kita pada kesempatan pagi hari ini bisa bertatap maya, bisa bersilaturahmi, walaupun hanya melalui virtual. Namun saya kira tidak mengurangi makna silaturahmi kita. Di era pandemi seperti ini kita mungkin sudah familiar lah dengan kegiatan online seperti ini ya. Nanti pun semuanya juga online ya. Akreditasinya juga online, kita menyesuaikan saja. Saya kira untuk sekolah-sekolah binaan saya tidak asing lagi dengan model online karena saya selalu menggunakan sistem online. Begitu ya Bapak Ibu, lama-lama nanti sudah terbiasa dan itu akan meningkatkan kemampuan IT kita yang semula mungkin tidak mengenal Zoom, Google Meet, atau Google Classroom dan lain sebagainya, sekarang sudah pada pintar-pintar semuanya, sudah ahli semuanya, termasuk juga siswanya juga. Betul ya Bapak Ibu, itu pengantar yang ingin saya sampaikan. Terus kemudian yang kedua, karena ini masih dalam suasana Lebaran, suasana Idul Fitri, saya mengucapkan selamat dari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wa minkum taqabbal ya karim. Yeah. Kemudian yang ketiga, ini singkat saja karena mohon maaf ini waktunya mepet. Nanti jam 10 saat ini. Jadi saya penjelasannya saya secara singkat nih, tidak bisa saya jelaskan secara detail. Mohon maaf ini. Nanti detailnya itu sebenarnya sudah ada di petunjuk teknis itu. Itu sudah dijelaskan sampai detail. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan japri ke saya saja. Saya hanya menjelaskan secara umum untuk panduan EKTSP kali ini. Kalau saya baca panduan EKTSP tahun 2021 itu sepertinya tidak jauh berbeda dengan 2020. Yang perubahannya agak banyak itu kan dari 2019 ke 2020, tapi kalau 2021 ini tidak terlalu banyak ya. Hanya penjelasannya aja lebih didetailkan lagi. Jadi saya kira
Bapak Ibu sudah familiar ya, karena tahun lalu sudah melaksanakan, dan tahun lalu mohon maaf ini saya ngeceknya sampai detail gitu ya, sampai detail, bahkan revisi berkali-kali bolak-balik begitu ya. Nah harapannya tahun ini ya lebih enak lagi gitu kan, artinya tahun lalu sudah saya cek detail, berarti tahun ini hanya tinggal penyesuaian dan revisi sedikit saja, mungkin yang belum disesuaikan itu begitu. Termasuk juga untuk ya dokumen 1 yaitu dokumen KTSP, dokumen 2 silabus, dan dokumen 3 RPP. Saya kira Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Nanti pedomannya itu yang sudah pernah saya kirimkan atau di grup yang KKS itu sudah ada kayaknya itu bisa dibagikan ke seluruh guru. Kalau perlu komite sekolah, pihak Dudi juga dikasih. Karena kurikulum ini kan tidak hanya melibatkan guru saja, tapi melibatkan stakeholder sekolah. Komite juga harus tahu, yang pihak dunia usaha dan dunia industri, partner kita, itu juga harus tahu. Terutama nanti untuk melakukan sinkronisasi kurikulumnya. Nah, nanti pada saat kegiatan sinkronisasi kurikulum, kalau nanti dilakukan dengan Dudi, apabila ada waktu luang, nanti saya bisa gabung di sana sambil mengarahkan, gitu kan. Pelaksanaannya bisa secara daring saja, tidak masalah. Karena pihak Dudi pun juga saya yakin punya kesibukan kan itu. Nah, nanti silakan diagendakan. Jadi secara teknis KTSP ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Saya kira Bapak Ibu sudah familiar ya, termasuk sinkronisasi dengan Dudi, proses verifikasi, validasi, dan lain sebagainya. Masuk penyusunan silabus RPP-nya pun tidak banyak yang mengalami perubahan ya Bapak Ibu. Terus kemudian yang berubah mungkin metode pengajarannya ditulis di RPP tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Aris tadi, bahwa bagaimana Pak metode yang saat ini Pak, sesuai dengan kondisi yang sekarang gitu. Karena yang tahun 2020 kemarin saya cek itu RPP dan silabusnya itu masih pakai luring semuanya, belum ada yang pakai daring. Ada beberapa yang sudah menggunakan daring. Nah kalau sekarang kan ada yang daring, ada yang luring. Jadi disesuaikan silabus itu menggunakan metode blended learning namanya. Blended itu dicampur, di blender gitu kan. Kalau bumbu dari kerja blender kan dicampur, dimix gitu kan. Dicampur antara yang daring dan luring. Karena kan kita memang sudah menggunakan metode itu kan. Kan ada sebagian kita yang daring, ada sebagian kita yang luring gitu kan, terutama khususnya yang kemarin yang jalan sudah luring itu kan pembelajaran praktek kan itu sudah luring. Ya seperti apa Pak? Disesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini, ada yang daring, ada yang luring. Nah, Bapak Ibu didesain aja sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Misalnya contoh, oh ini pelajaran KD1 daring, KD2 luring misalnya, KD3 daring lagi, KD4 luring lagi, ya disesuaikan itu kan, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi Bapak Ibu, ya saya kira sudah paham lah seperti ini, ya. Atau di model blok yang monggo terserah, misalnya ini kan dalam satu semester katakanlah ada 16 kali pertemuan, oh 8 kali pertemuan itu modelnya daring, yang 8 kali pertemuan terakhir itu modelnya luring. Itu saya serahkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengatur dan mendesain rencana pembelajaran dan juga silabusnya gitu. Nah, itu yang saya sampaikan terkait dengan pertanyaan Pak Aris tadi, yaitu menggunakan metode blended learning. Karena saat ini pemerintah pun juga belum mengizinkan untuk full luring, itu belum, masih menggunakan daring luring gitu kan. Nah, gitu seperti itu. Kemudian panduan KTSP sudah ada lengkap. Saya kira kemarin saya baca itu malah panduannya itu lebih tebal itu, dijabarkan lebih detail itu. Kalau yang di tahun 2020 itu kan penjabarannya secara umum, karena secara umum itu kadang-kadang masih banyak pertanyaan
dari pihak sekolah ini gimana Pak, tapi yang model yang EKTSP pada tahun 2021 ini lebih detail pendaftarannya, bahkan di lampirannya itu lebih lengkap, ada panduan online-nya, panduan pengisian online dan sebagainya, itu lampirannya banyak itu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu pelajari ya, cara mengaksesnya dan lain sebagainya. Itu saya kira tidak perlu saya jelaskan secara detailnya ya. Kemudian saya berpesan ini, peningkatan kualitas ya, peningkatan kualitas dalam penyusunan dokumen 1, dokumen 2 maupun dokumen 3. Jadi dari tahun ke tahun tentunya ada peningkatan kualitas. Kalau kemarin mungkin pokoknya gaji, pokoknya bikin, pokoknya lengkap ya sudah. Sekarang coba disusun kualitasnya, ya. Artinya susunannya dicek lagi, tata bahasanya dicek lagi, begitu kan. Yang salah-salah ketik ataupun masih menggunakan nama sekolah lain belum diedit, dan nanti silakan Bapak Ibu edit itu. Oh ya, nuwun sewu, sebelum saya lanjut nih, ini minta tolong ini direkam dan didokumentasikan ya. Karena saya tidak untuk dokumen saya juga sebagai laporan bahwa saya sudah melaksanakan kegiatan pendampingan, dan juga untuk dokumen sekolah, ya kalau perlu nanti di-upload di YouTube, tapi setelah diedit dikasih judul, narasi dan sebagainya, di-upload di YouTube ya, sampai juga pengawas. Sekarang ini pengawas lebih fokus pada lakukan validasi gitu. Itu Bapak Ibu. Sistematika hampir sama seperti tahun lalu. Yang mulai dari bab 1, 2, 3 sampai ke lampirannya saya kira juga hampir sama. Ya, ada sekolah sehat, pembelajaran abad 21, prakerin, kriteria kelulusan, kenaikan kelas, kalender pendidikan, ini saya kira hampir sama. Jadi saya kira tidak usah saya jelaskan detail, termasuk juga SK pengembang kurikulum, hasil verifikasi ini kan juga sama dengan tahun lalu. Kemudian yang lainnya ya, lainnya hampir sama Pak Ibu. Terus untuk panduan EKTSP-nya yang sekarang jadi diterbitkan juga, ini yang secara online itu ya, yang alamatnya di kurikulum pdkjateng.go.id. Ini juga hampir sama seperti tahun lalu, hanya tampilannya saja yang beda, tampilannya juga disempurnakan itu. Untuk login sekolah itu NPSN, passwordnya TEST 123. Nah, password itu bisa dirubah nanti, bisa dirubah. Itu password dan defaultnya. Ya, hanya bedanya yang tahun ini ada akun kepala sekolah, yang tahun lalu tidak ada. Sebentar saya tunjukkan. Kalau tahun lalu kan hanya akun pengawas saja, hanya pengawas pembina. Yang tahun ini sebentar, bagian bawah, nah ini ada akun kepala sekolah, di mana kepala sekolah nanti melakukan verifikasi. Nanti pengawas melakukan validasi terhadap dokumen EKTSP. Itu saya kira perubahannya ya Bapak Ibu. Ya nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, kita didiskusikan dan dikonsultasikan melalui WA ataupun melalui grup kepala sekolah, itu juga bisa. Itu Bapak Ibu, dari saya kira cukup sekian. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan. Kalau Bapak Kepala Sekolah mau melakukan kondisi sekolah saat ini, di monggo, termasuk juga kondisi perekrutan siswa baru, calon siswa baru, dan juga kondisi sekolah yang lain. Silakan Bapak Ibu.
Yang bukan panduan EKTSP sudah punya ya Pak Julmi. Panduan EKTSP yang 2021 sudah ada ya? Sudah. Nah, itu ya. Saya kira sama seperti tahun lalu, semuanya pakai online aja. Semuanya pakai online, terus kemudian tanda tangan saya pun pakai tanda tangan digital, tapi setelah saya koreksi dulu nanti baru saya semakan tanda tangan sama seperti tahun lalu. Ya, saya kira tidak perlu harus cetak dokumen itu. Kalau mau cetak satu saja untuk arsip sekolah. Nah, itu pun tanda tangan saya bisa pakai scan aja. Kecuali yang tanda tangan capin, apakah harus pakai tanda tangan basah atau bisa pakai tanda tangan online, nanti bisa ditanyakan ke staf bagian SMK. Itu ya. Nah, jadi semuanya online ya, semuanya online. Itu ya Pak Zulmi. Monggo, jika ada yang lainnya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Nah, begini Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain kalau mau nanya, saya jelaskan ini sedikit. Untuk dokumen RPP khususnya, ya tolong ditingkatkan kualitasnya ya, Bapak Ibu. Saya tidak melarang Bapak Ibu untuk copy paste, itu tidak larang gitu. Tidak melarang saya. Tapi harus diedit dan dirombak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya gitu. Kondisi yang di sekolah SMK Raomedo. Dan jangan lupa ngeditnya yang teliti ya Bapak Ibu. Ini sambil guyonan dada. Nanti kepala sekolahnya laki-laki, tapi nanti di RPP-nya kok namanya perempuan begitu kan. Nah, itu masih kadang-kadang masih saya jumpai nuwun sewu ya. Ini sekolahnya swasta kok tertulis di situ SMK negeri begitu kan. Nah, ini tolong teliti. Ini hal seperti ini memang kelihatannya lucu ya, kelihatannya lucu dan tapi betul-betul terjadi, tapi nggak perlu saya sebutkan nama sekolahnya itu. Saya juga jadi asesor akreditasi, itu juga seperti itu. Ini sekolahnya swasta, tapi di dokumennya kok ada sekolah negeri gitu. Saya kan pura-pura nanya itu, loh ini sekolahnya swasta atau negeri? Pak, swasta Pak. Lah kok di dokumennya kok jadi sekolah negeri? Itu ternyata mungkin karena copy paste lupa diganti namanya gitu kan. Atau ganti namanya tidak komplit, yang atas sudah diganti, tengah diganti, bawah belum diganti gitu. Nah, ini saya menyarankan kepada Bapak Ibu yang teliti tolong ya gitu. Saya tidak melarang itu sewu ya, untuk copy paste, untuk jiplak itu monggo silakan aja, tapi ya dirombak itu saja. Kemudian yang kedua, kualitas ditingkatkan, kualitas penulisan RPP dan lain sebagainya ya. Kalau di situ RPP 1 lembar beli-beli saja, tapi jangan terlalu singkat begitu. Artinya kadang-kadang tertulis di situ evaluasi, tes lisan, tes tulis gitu aja. Ya, bentuk tes lisannya, tes tertulis itu seperti apa itu kan harusnya di lampirannya ada mestinya. Ya walaupun betul RPP-nya 1 lembar, setengah lembar pun boleh juga RPP itu kan. Tapi kan harus ada tes lisannya itu apa, bla 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 bla, tes tertulis seperti apa, terlampir. Ada juga ditulis terlampir, lampirannya saya cari nggak ada. Nah, itu juga harus disempurnakan, dilengkapi seperti itu. Begitu ya. Ya saya hanya minta karena Pak supaya kualitas semakin lama itu meningkat gitu. Nah, kalau dari tahun ke tahun sama ya rugi kita. Kemudian yang kedua, RPP yang kita tulis dan kita rencanakan dengan bagus itu betul-betul dilaksanakan di pembelajaran nyata gitu. Jangan seperti ini Bapak Ibu, RPP-nya bagus gitu, lengkap gitu. Metodenya macam-macam, ada discovery learning, ada problem based learning, ada project based learning dan lain sebagainya. Tapi ketika ngajar, nuwun sewu, kok ya ceramah tanya jawab latihan soal, itu ada. Ya, ceramah latihan soal begitu aja terus menerus. Ya, tentunya kan
harus menyesuaikan metodenya, menyesuaikan yang dalam RPP tersebut. Saya sering menjumpai seperti itu ketika supervisi, baik pada saat saya menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas maupun sebagai asesor itu. RPP-nya bagus, tapi pada saat praktek ngajar itu ada praktek ngajar juga pas akreditasi itu kan. Nah, kok berbeda antara metode yang ditulis di RPP dengan apa yang disampaikan pada saat praktek mengajar. Nah, itu tentunya bahwa itu harus menyesuaikan. Itu aja pesan saya ya Bapak Ibu. Monggo silakan yang lainnya. Masih ada waktu 5 menit lagi. Kalau ada yang disampaikan. Nuhun sewu untuk dokumen penjelasan di dokumen TSD karena sama dengan tahun lalu saya tidak perlu menjelaskan secara detail ya. Nanti ada permasalahan ataupun pertanyaan bisa japri ke nomor WA saya. Ya, saya kira sudah taruhkan ya Bapak Ibu. Monggo. Kalau nggak ada dari Pak Kepala Sekolah, silakan Pak mau menyampaikan kondisi SMK Raum. Jadi saya juga merasa bangga lah dengan SMK Raum. Itu artinya ini salah satu sekolah binaan saya yang cukup aktif saya nilai gitu. Aktif dalam banyak hal itu. Seperti medsosnya itu Raum itu aktif. Karena saya kan memantau terus itu. Memang saya tidak banyak komentar ya Pak, itu paling penting tak jempoli itu. Tapi kan tahu kan itu yang jempoli Pak Joko Prasetyo itu kan jempoli yang itu. Kadang satu isi bagus, mantap, teruskan, maju terus. Paling saya komentarnya pendek-pendek, saya tidak mau komentar panjang lebar itu. Nah itu medsosnya sudah bagus itu, sudah aktif dibandingkan dengan sekolah yang lain. Itu sudah suatu nilai positif. Dan mudah-mudahan dengan kita gentar dipromosi di media sosial itu akan menambah muridnya jadi tambah banyak. Terus kemudian yang kedua, Raum ini juga sudah aktif, artinya dalam kegiatan-kegiatan seperti ikut diklat AKM itu kan, terus kemudian ikut seleksi SMK PK ataupun COE. Ya walaupun tidak lulus itu ya belum lulus ya nggak apa-apa. Nanti kita ikut lagi terus menerus. Nanti lama-lama mesti lulus itu saya yakin. Karena mungkin yang ngecek itu Raum kok semangat terus ya, kemarin gelombang 1 sudah nggak lolos, gelombang 2 nggak lolos. Akhirnya lama-lama banyak kasihan buat dilolosnya gitu. Itu kan. ini bercanda ya Bapak Ibu. Pokoknya begini, saya hanya pesan ada Bapak Ibu, jangan patah semangat begitu. Gagal itu biasa itu. Seperti saya kasih contoh, saya dulu pernah cerita itu. Saya ikut tes CPNS 7 kali itu baru lulus ya Bapak Ibu. Oh, jangan dianggap terus langsung lulus itu. Makanya saya dulu sampai kerja di perusahaan dulu itu kan karena PNS nggak lulus. Terus saya dorong Bapak Ibu untuk mengikuti program guru penggerak, sekolah penggerak dan lain sebagainya. Saya kan saat ini kan sebagai fasilitator guru penggerak. Saya 2 kali baru lulus Bapak Ibu ya. Tes yang pertama saya itu nggak lulus waktu itu. Karena saat itu ternyata ada persyaratan administrasi yang saya upload itu tidak lengkap itu. Akhirnya nggak lulus administrasi, biarin. Akhirnya kan itu jadi evaluasi saya. Oh berarti persyaratan administrasinya harus lengkap gitu loh. Itu kan yang kedua, karena saya upload lengkap dan detail itu, ya alhamdulillah lulus itu. Sekarang saya sebagai fasilitator guru penggerak. Ya, ini juga nanti Bapak Ibu akan saya berikan ilmu juga untuk guru penggerak itu kan. Ya itu seperti itu nanti. Tapi nanti setelah program yang wajib saya dari Kemendikbud itu selesai lah, biar fokus dulu ke sana, nanti gantian sekolah binaan saya satu persatu akan saya latih sebagai guru penggerak semuanya. Begitu ya Bapak Ibu, monggo Pak Aris, silakan dilaporkan kondisi SMK Raum saat ini, monggo. Terima kasih Pak Joko atas masukan-masukannya dan atas jempolannya Pak Joko. Kondisi kami memang beberapa RPP silabus mungkin ada yang kualitas adopsi, tapi saya yakin juga teman-teman sudah mulai ada yang mengadaptasikan kondisi sebagaimana yang diajarkan di kondisi nyata. Yang tentunya yang kita harapkan adalah Bapak Ibu Guru bisa membuat RPP sendiri, sehingga namanya jadi RPP mandiri gitu Pak Joko. Nah itu harapan kita bersama, tapi paling tidak Bapak Ibu Guru sudah bikin RPP sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak.
Bapak Ibu yang saya hormati, memang untuk kondisi saat ini beberapa hal mungkin perlu tadi yang disampaikan oleh Pak Joko perlu disesuaikan antara luring atau daring, metodenya apakah blended dan juga ada luring, seperti kami tidak mungkin 100% blended Pak Joko, karena untuk praktek seperti TBSM, kalau MM mungkin masih memungkinkan untuk online, tapi kalau untuk TBSM ini saya yakin dan juga untuk tata busana itu agak sulit untuk dilaksanakan secara penuh. Dan oleh karena itu memang TBSM dan tata busana ini pasti ada pertemuan tatap muka untuk praktek. Meskipun tentu harus kita pakai prokes, protokol kesehatan dengan ketat, dan mungkin juga hanya separuh-separuh yang masuk. Begitu Pak Joko, berkaitan dengan tadi yang verifikasi oleh kepala sekolah dan validasi oleh pengawas dan di minggu kedua bulan Juni. Kami mohon nanti ada semacam itu Pak Joni, ada instrumen berkaitan dengan verifikasi, dan dokumennya tentu juga nanti ada, turunnya harus disesuaikan dengan itu mestinya Pak Julmi, karena itu ada ada semacam halaman tersendiri untuk melakukan di dalam dokumen itu. Baik, terima kasih Pak Joko dan Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas terlaksananya kegiatan ini. Semoga dari tahun ke tahun sekolah kita semakin maju, dan semoga saja beberapa hal penting bisa kita raih. Halo, putus ini. Nanti akan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aris atas laporannya. Terus kemudian terkait dengan Pak Aris tadi masalah instrumen verifikasi dokumen KTSD itu ada di lampiran Pak. Jadi di petunjuk teknis itu kan ada tabel sekitar 80 halaman. Itu di lampirannya itu ada instrumen verifikasi. Nanti silakan dibuka, di sana ada. Kalau misalnya ada kesulitan, hal-hal yang kurang dipahami, nanti bisa japri ke WA saya. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, Pak Joko matur nuwun. Nah, begitu Bapak Ibu. Karena berkaitan dengan PPDB Pak. Mungkin Pak Bu Sandra bisa melaporkan. Monggo. Berkaitan dengan PPDB, monggo Bu Sandra. Monggo Bu Sandra, sudah dapat murid berapa Bu Sandra? Oke Pak, sedikit melaporkan terkait tentang PPDB. Untuk saat ini alhamdulillah peserta yang mendaftar di SMK sudah 23 Pak. 23 itu dengan rincian tata busananya 6 siswa. Terus MM-nya ada 11, TBSM-nya ada 6 ya. Ada 6 siswa. Ya. Ada 7. Berarti totalnya ada 24, Bapak maaf, bukan 23. 24. Daya tampungnya? Daya tampungnya rencananya itu 4. Daya tampungnya itu 120 siswaan, Bapak. 120 siswa, berarti iya, masih kurang banyak ya? Banyak ya, semoga nanti ke belakangnya kita harus ada pendaftar. Ya, terima kasih. Terima kasih atas laporan dari Pak Aris maupun Bu Sandra tentang PPDB. Saya memang sengaja saya pantau, berarti kalau
dapatnya baru 24, sementara daya tampung kita ada 120. Jadi kita perlu kerja keras lagi untuk menutupi kekurangannya. Karena sekarang ini SMK COE atau Center of Excellence atau SMK program keunggulan itu jumlah muridnya harus minimal 216 total. Tapi saya kira SMK Raum sudah tercapai. Begitu ya Bapak Ibu. Sekarang karena sudah jam 10 lewat, saya harus bergabung dengan sekolah lain. Silakan, monggo ditutup dulu. Baik, terima kasih kepada Pak Joko Prasetyo atas pengarahannya. Acara selanjutnya adalah doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Said. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana tahmidul kama yanbaghi wa Rabbana wa taqabbal du'a Allahumma shalli ala salatan tunjina bi wa taqdi lana bi jami'il hajat. Amin. Wa tarfa'una bi indaka. Amin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad fil qulubi wa fil wa nuril absar ya wa qutila wa hidayah wa ibadatu ta'ala alhamdulillah. Amin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tad'alna dhanban illa ghafartah wa la hamdan farajtah wa la 'aiban satartah wa la maridan syafaitah wa la hajatan hawaijid dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umur walidayna wa umur awliyana bi ibadatil waladina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma inna na'udzubika min hamil huzni wa na'udzubika min ajzi wal kasali wa na'udzubika min al-bukhli wa na'udzubika min walabatil rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa ya limam fil akhirati min al-dunya dan nur subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit Bapak Ibu karena sudah ditunggu oleh sekolah lain. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin keluar dari meeting. Iya Pak, mantap dulu Pak. Demikian acara pendampingan penyusunan KTST tahun 2021 pada pagi hari ini. Mohon maaf Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.